Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita siapkan diri kita untuk menerima ilmu-ilmu yang insya Allah penuh manfaat pada hari ini. Untuk dari itu, selanjutnya kepada Ustadz Faris LC, Ustadz Faris Biki LC MSc, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya berdoa untuk Almira dan keluarga besar Almira. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan, terus berada dalam semangat untuk melayani tamu-tamu Allah. Semangat ini membuat kita punya kekuatan ikhlas yang luar biasa. Saya belajar dari Mas Ihsan bagaimana kekuatan melayani itu mereduksi tingkat letih yang luar biasa ketika haji kemarin ya. Jadi sayang sekali kalau energi keikhlasan itu teman-teman gak dapat dari beliau. Kita ini realistis saja ya. Kita banyak memiliki kebutuhan-kebutuhan di dunia dan kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Tapi tolong jangan jadikan itu sebagai semangat utama kita, jangan. Kita ini gak kerja pun, Allah pasti kasih kita rezeki kok. Cuma kita dosa aja. Itu aja tuh. Benar teman-teman. Rezeki kita ini udah dijamin sama Allah. Jadi kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, rugi sendiri kita. Gak fokus kita melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi Anda bekerja untuk cari uang, dengan Anda bekerja untuk akhirat, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Kerja Anda dengan motif yang kedua itu pasti memiliki himmah, memiliki motivasi yang lebih tinggi. Sementara itu tidak menambah. Sementara kalau Anda dengan motivasi yang pertama yaitu uang saja, itu tidak menambah jumlah uang yang memang sudah dicatat untuk Anda. Itu benar tuh. Ini tauhid banget. Tauhid itu memang harus kita pandang bukan hanya sebagai sesuatu yang dalam hati saja, bukan. Tapi dia mengubah mindset. Maka dia mengubah gerak. Dia mengubah semangat. Dia mengubah mesin kita ini menjadi lebih kuat lagi. Ini yang pertama. Jadi semoga semuanya istiqamah, ikhlas, niatkan untuk hal yang besar itu. Orang ya puasa. Pahala puasa besar sekali. 30 hari puasa dapat 30 pahala puasa. Bisa nggak kita lebih besar dari itu dapat pahala? Bisa. Apa kata Nabi? Man fattara sa'iman kana lahu ka ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Atau kama qala. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti orang puasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Dia puasa menahan dirinya dari seluruh hawa nafsu, lapar, haus, bertengkar, berkata-kata jorok. Dari sahur ya, dari mulai fajar sampai maghrib, belasan jam. Anda cuma kasih dia buka puasa, satu makanan yang cukup untuk membuat dia kenyang. Dapat pahala kita seperti amalan yang dia lakukan dari fajar itu. Ngerti saya bilang ya? Hanya sebentar Anda kasih itu, Anda dapat. Bagaimana dengan orang yang umroh, yang haji, yang kita layani dari sejak pertama, manasiknya, mulai dari pendaftarannya, memberi semangat, motivasi kepada mereka, sampai mereka pulang kita sambut ketika mereka di bandara. Kebayang pahala yang antum dapatkan seberapa? Saya iri tuh sama itu. Saya mungkin cuma dapat pahala haji saya saja. Tapi Anda dapat pahala itu. Itu cara kita smart beramal, teman-teman. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya paling pendek dibanding umur umat-umat Nabi terdahulu. Kalau kita mau bersaing amalan itu secara konvensional, gak bakal menang kita.
Umat-umat terdahulu itu ada yang berjihad di jalan Allah, berperang 1000 tahun. Ada yang berdakwah ratusan tahun. Iktikaf di masjid puluhan tahun. Kita bisa apa sih? Cuma dengan umur 60 tahun, 70 tahun. Potong tidurnya, potong main HP-nya, potong ya masa kecilnya. Dikit sekali kita. Makanya harus smart tadi. Di antaranya adalah bagaimana mengkapitalisasi, industrialisasi niat. Niat itu dimainkan terus. Dua orang melakukan pekerjaan yang sama, pahalanya belum tentu sama. Anda duduk di sini sekarang, apa niatnya? Karena wajib Ustadz, mau nggak mau harus ikut. Nggak dapat pahala. Tapi Anda jadikan bahwa ini memang wajib. Saya merasa terpaksa. Tapi untung banget saya berada di lingkungan kantor yang menyediakan fasilitas untuk itu. Sehingga saya akhirnya bisa dengar kata-kata motivasi ini. Niatkan nuntut ilmu, niatkan silaturahim, niatkan dapat rahmat, doa rahmat para malaikat selama kita berada dalam majelis yang selalu menyebut firman Allah, hadis Nabi SAW. Pahalanya besar sekali. Niatkan ini bentuk taqarrub kita kepada Allah. Coba bayangkan. Tapi ya jangan serakah mau ilmu saya semuanya hari ini. Seperti kata MC gitu ya. Enak aja. Saya belajar dari umur berapa tahun tuh sampai sekarang. Iya. Nanti bikin pantunnya ya. Nabi Musa itu waktu minta izin kepada Nabi Khidir untuk belajar, lihat Quran merekam dialognya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Boleh nggak aku jadi followermu? Aku mengikutimu supaya aku bisa belajar sebagian darimu. Nggak langsung serakah semuanya nggak? Ya? Karena itu membebani guru gitu. Jadi sedikit. Dia minta sedikit saja dari Khidir. Supaya bisa jadi petunjuk bahwa ilmu itu yang paling penting ketika dia menjadi rusydun. Rusyd artinya adalah tepat sasaran, jalan yang terang, petunjuk untuk sampai ke tujuan. Itu rusyd. Jadi jangan sampai ilmu itu tidak mendekatkan kita kepada Allah SWT, kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar bagaimana memaksimalkan Ramadan, mengikuti, meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, manusia itu kebanyakan menjadi lemah bukan karena tenaganya yang terbatas, tapi karena kurang motivasi. Penting bagi kita untuk melihat apapun ibadah dari sisi sudut mindset kita memandang ibadah itu seperti apa. Maka ketika kita bicara tentang Ramadan, kita jangan melihat hanya setumpuk kewajiban, bangun lebih awal, siangnya lapar, malamnya harus capek-capek lagi, qiyamul Ramadan, salat tarawih. Banyak orang yang melihat begitu. Hanya merasa senang karena semua orang melakukan itu, jadi seperti sebuah perayaan, tapi tidak ada meaningful di dalam ibadah-ibadah mereka itu. Bagaimana kita memandang Ramadan? Perhatikan teman-teman. Boleh berdiri nggak sih? Boleh ya? Baik. Kebiasaan jadi TL gitu ya. Harus berdiri. Coba teman-teman, saya pelan-pelan tapi coba resapi baik-baik. Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah selalu memilihkan yang terbaik. Ada semacam undang-undang pemilihan atau sunnatul ikhtiyar. Kami memilih siapa saja yang kami kehendaki, kata Al-Quran. Allah menciptakan para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Nabi ketika malam Mi'raj itu di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Ka'bah langit. Namanya Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah itu ada kembarannya rupanya. Di langit juga ada Ka'bah ya. Tapi bukan Anda yang ngurus, itu malaikat itu. Di situ setiap hari tawaflah 70.000 malaikat.
yang kalau mereka sudah tawaf pada hari itu mereka tidak mengulanginya lagi sampai hari kiamat. Jadi kuotanya cuma sekali. Visa umroh mereka ini, tawaf di Ka'bah langit itu cuma sekali. Kebayang berapa jumlah malaikat kalau setiap hari ada 70.000 malaikat berbeda sampai hari kiamat nanti. Banyak sekali. Sekarang berapa orang yang berada dalam ruangan ini? 100, 200 orang, jumlah malaikat berapa? Setidaknya setiap kita ini punya 22 PA, personal assistant dari kalangan malaikat. Yang pertama adalah Raqib, yang kedua adalah Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Lalu ada 10 malaikat hafazah siang, 10 malaikat hafazah malam. Hafazah itu arti menjaga. Kita ini dijaga loh sama malaikat. Waktu sholat subuh tadi, malaikat hafazah siang dan malaikat hafazah malam itu ngumpul. Jadi ganti shiftnya itu ketika subuh tadi. Maka subuh kita dianjurkan untuk memanjangkan bacaan. Gitu ya. Biasanya qul huwallahu ahad, ya udah deh qul ya ayyuhal kafirun, sama aja kalau itu. Apa kata Al-Qur'an surat Al-Isra? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan salat ketika tergelincir matahari, yaitu zuhur dan asar. Tergelincir ketika di atas kepala dan tergelincir lagi ke bawah ufuk. Ya, 2 salat itu. Ila ghasaqil lail, ketika gelap malam. Salat maghrib dan salat isya. Gelap pertama ketika matahari di bawah ufuk. Gelap kedua ketika bayangan sinar matahari di ufuk juga hilang. Jadi itu 4 waktu salat. Subuhnya mana? Wa qur'anal fajr. Dan salat subuh. Tapi salat subuh menggunakan kata qur'anal fajr. Isyarat dari Allah salat subuh itu memang bacaannya mesti panjang. Ya, sebaiknya panjang. Kenapa? Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sebab salat fajar itu disaksikan oleh 20 malaikat tadi. Itu tafsirnya. Baik. 22 malaikat. 8 miliar penduduk bumi pada hari ini berarti minimal ada 22 kali 22. 8 kali 22 miliar jumlah malaikat personal asisten setiap manusia. Belum lagi ada rombongan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berkeliling di bumi melihat mana-mana majelis yang di situ disebutkan nama Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, Rasulnya, Al-Quran dan lain-lain. Malaikat itu akan membentangkan sayap mereka, ya, merunduk ikut bersama majelis itu dan memohon rahmat untuk yang berada di majelis itu sampai mereka bubar. Insya Allah malaikat itu mampir di gedung ILP ini sekarang. Insya Allah. Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Tapi Allah memiliki sunnatul ikhtiar, undang-undang memilih. Allah pilih dari sekian miliar triliunan tidak terbatas jumlah malaikat itu, Allah pilihkan 10 malaikat utama. Itu yang wajib kita ketahui. Dari 10 itu Allah pilihkan 2 malaikat utama, yaitu Jibril dan Mikail. Dari 2 itu Allah pilihkan yang paling baik, paling mulia, paling afdal, yaitu Jibril. Jadi Allah menciptakan malaikat sebanyak itu, Allah pilihkan yang terbaik, Jibril. Allah juga menciptakan manusia. Dari sejak Adam sampai manusia terakhir nanti, kita nggak tahu sampai berapa tahun lagi gitu ya. Dari banyak jumlah manusia itu, Allah pilihkan 124 ribunya adalah nabi. Dari 124 ribu nabi itu, 313-nya rasul. Dari 313 rasul itu, 25 namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dari 25 itu Allah sebutkan 5 nabi ulul azmi. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Dari 5 itu Allah pilih 2 orang kekasihnya, khalilnya, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Dari 2 orang ini Allah pilihkan Sayyidil Mursalin, Imamul Anbiya, manusia terbaik dibanding siapapun, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain para nabi dan rasul itu umat biasa. Tapi ternyata Allah juga pilihkan umat-umat nabi itu mana yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalianlah sebaik-baik umat. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menetapkan 12 bulan dalam setahun. Allah pilihkan bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan.
Allah menetapkan hari-hari, Allah tetapkan yang terbaik ke hari Jumat. Allah menetapkan malam-malam, yang Allah tetapkan malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Coba lihat, selalu ada undang-undang pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ingat tadi yang saya sampaikan? Baik. Coba sekarang Anda sentuh dada Anda nih. Ya, pejamkan mata Anda ya. Kita sama-sama renungkan baik-baik. Sekarang berbicaralah kepada dirinya sendiri. Duhai diri, ikutin saya. Duhai diri, engkau adalah umat terbaik. Dari nabi yang terbaik. Yang mendapatkan wahyu terbaik. Diantar oleh malaikat terbaik. Dan bersiap menghadapi bulan terbaik. Ya, cukup. Teman-teman, rasakan energinya ya. Ketika Anda merasa bahwa betapa sayangnya Allah kepadamu. Ketika Allah mengumpulkan hal-hal yang terbaik dalam dirimu pada saat ini. Jadi kita mesti memandang Ramadan itu sebagai pelengkap kebaikan Allah kepada kita selama ini. Ramadan itu momentum. Dan manusia yang malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Rugi kalau kita datang satu kesempatan, satu momentum tapi kita tidak menangkapnya. Kenapa banyak travel umroh? Karena memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum. Kelas menengah semakin banyak ya sebelum turun lagi di akhir masa Jokowi. Kemudian kemampuan orang semakin baik. Kemudian pemerintah Saudi juga mulai 2019 sudah mencabut kebijakan umroh itu visanya gratis tapi hanya setahun sekali. Kalau ada yang mau umroh lagi pada tahun yang sama, bayar visanya 2.000 rial. Dulu kan begitu. Sebelum akhirnya sekarang dibuat merata semuanya kena tapi cuma 300 rial. Nah jadi, jamaah nonton ya? Enggak, kita juga beli kok sama provider mahal kok. Baik. Sehingga orang-orang yang pergi umroh 2 kali, 3 kali dalam setahun itu banyak sekali. Itu kan momentum sebenarnya. Melihat ini sebagai satu kesempatan gimana dapat melayani mereka dan menjadi sebuah industri dan itu bagus. Kita nggak boleh hanya melihat ibadah itu dari satu sisi saja, nggak boleh. Agama ini teman-teman sekalian, karena ini pertemuan saya pertama dengan antum ya. Saya berikan frame besarnya dulu. Agama ini dia terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan hadarah. Jadi akidah itu keyakinan, kemudian ibadah itu maksudnya ritual kepada Allah, lalu kemudian akhlak, perilaku, lalu muamalah, interaksi dengan manusia, ya perdagangan, bisnis, pernikahan, itu muamalah semua. Kemudian hadarah adalah peradaban. Kelima-lima ini harus kita lihat semua. Karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi kasih sayang Allah, itu Allah memelihara kita dengan agama itu dapat dilihat dari berbagai sisi. Sayang kalau kita hanya fokus pada sisi satu saja. Misalnya dari sisi ibadah saja. Makanya saya kalau manasik umrah hanya sebatas sisi ibadahnya 10 menit cukup. Cukup kok. Sebab ibadah umrah dan ibadah haji itu adalah ibadah yang tidak seseram bayangan orang, tidak. Harus, saya ini belum tahu banget Ustaz, bacaan-bacaannya, ibadahnya juga, sholat juga baru belajar. Enggak masalah. Lebih sulit sholat daripada umrah. Karena umrah itu ibadah yang tidak ada bacaan wajibnya. Memang umrah itu murni ibadah gerak fisik. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam, langsung pergi umrah, sah umrahnya. Sebab niat ketika masuk ke miqat, itu sebenarnya bukan wajib dilafazkan, bukan. Labbaika umrah itu bukan wajib. Artinya kalau Anda sudah berniat dalam hati pun cukup. Baca talbiyahnya juga sunnah. Lalu kemudian masuk masjid, doa masuk masjid haram juga sunnah. Tawaf kita, tawaf keliling Ka'bah itu asal ada wudhu, tidak ada bacaan apapun, sah tawafnya. Begitu juga sa'i. Tidak ada bacaan tertentu. Yang wajib tidak ada. Lalu tahallul. Cukup berapa menit barusan saya ajarkan Anda manasik umrah.
5 menit, 3 menit. Iya kan? Lalu 2 menitnya larangan-larangan ihram, itu saja sudah. Cuma kita ingin maksimal, makanya tidak hanya melihat dari sisi ibadahnya. Pertama kita perbaiki dulu akidahnya. Sebab ketika talbiyah itu kita mengulang-ulang, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Jangan sampai mulut berkata la syarika laka, tapi prakteknya kita masih menyekutukan Allah. Ada sesuatu yang lebih besar di hati kita selain Allah. Kita nggak mau begitu. Kita mau orang umrah bersama Almira itu memang pulangnya punya pengalaman spiritual yang mengubah hidup mereka dari sebelum umrah. Semakin banyak orang umrah nih teman-teman, semakin sebenarnya kesempatan kepada kita semua untuk menjadi pembeda dibanding yang lain. Jangan sampai kita hanya memfasilitasi sisi-sisi wisatanya saja, jangan. Karena itu ke Taif pun ada perenungan sejarah ketika Nabi ke Taif gitu. Nah, jadi TL-TL-nya pun di training. Gimana jamaah itu memiliki pemaknaan dalam setiap tahapan-tahapan umrohnya gitu ya. Mas Isan ikut kita nggak sih? Nonton online nggak? Ntar nggak nonton lagi dari Pekalongan ya. Baik. Jadi kita pengen begitu. Maka kita melihat agama itu dari setiap sudut itu tadi. Termasuk misalnya yang paling jarang dibahas itu adalah sisi hadorahnya atau peradabannya. Kenapa saya mengambil spesialisasi peradaban Islam? Saya ini spesialisasi saya adalah, keilmuan saya adalah sejarah dan peradaban Islam. Kenapa? Karena sedikit yang mengambil di situ. Misalnya begini, teman-teman tahu ibadah kurban nggak? Tahu ya, ibadah kurban. Ibadah kurban itu kalau dilihat dari sisi akidah, apa yang dibahas? Bahwa berkurban harus karena Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh menyembelih sapi untuk bangun jembatan supaya aman dari penunggunya. Paham ya? Syirik. Gak boleh makan hewan yang tidak disembelih karena Allah dan dengan menyebut nama Allah. Itu akidah kan? Dari sisi akidah kita jelaskan masalah kurban itu. Dari sisi ibadahnya, apa yang kita jelaskan? Apa hukum kurban? Kapan kurban disyariatkan? Hari apa saja boleh berkurban? Dagingnya diberikan kemana? Apa syarat-syarat hewan kurban? Ya kan? Itu dari sisi fikih ibadahnya. Tapi sedikit sekali yang melihat ibadah kurban ini dari sisi peradabannya. Gimana melihat itu dari sisi peradaban? Kita melihat ibadah kurban dari sisi peradaban misalnya begini. Berapa jumlah umat Islam sekarang? Hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Kalau yang berkurban 10% saja dari 2 miliar berapa? 200 juta. Gitu ya. Mbak Fia mana? Gak ada. Hah? Oh Zoom ya. Iya. Hitung-hitungan saya sama dia soalnya. Jadi 200 juta orang berkurban setiap tahun. Berarti dibutuhkan 200 juta hewan kurban setiap tahun. Tapi siapa yang ngurus ini? Kenapa kita beli dari luar? Kenapa? Coba kalau ini diolah dengan baik. Bagaimana dia menghidupkan banyak orang? Peternakan ya sebanyak itu menghidupkan ekonomi luar biasa banget. Itu baru dari hewan kurbannya. Belum dari pengadaan pakannya. Iya kan? Gimana? Kan hewan kan itu makan kan. Karena nggak dapat makan siang gratis. Gak lucu. Uang cuma 10.000. Baik. Lu kenapa ketawa? Baik. Nah. Pakannya. Menghidupkan berapa banyak orang lagi. Mustahil 200 juta lebih loh. Dari kurban aja umat ini bisa hidup. Belum lagi nanti kotorannya untuk pupuk. Biaya pengirimannya. Coba. Transportasinya. Harus melihat secara lengkap ajaran Islam ini. Supaya kita dapat merasakan betapa sayangnya Allah ya. Ketika memberikan syariat ini. Begitu juga cara kita memandang bulan Ramadan. Makanya yang paling penting ketika menghadapi Ramadan adalah mempersiapkan sisi hati dan mindset kita memandang Ramadan.
Nabi ketika mau masuk Ramadan, Nabi berkhutbah di depan para sahabat. Apabila datang Ramadan, idza jaa Ramadan, futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nabi mainkan dulu mindset. Ini bulan momentum banget nih buat kita karena pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, artinya kesempatan untuk beribadah dan berdoa. Pintu neraka ditutup, kemaksiatan-kemaksiatan ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Berarti kita hanya berjuang melawan diri kita sendiri pada bulan Ramadan itu. Ketika kita dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif dan tercipta satu kebiasaan positif dalam hidup kita, minimal 21 hari, ya, maka akan terbentuk kebiasaan baru. Dan sayang sekali kalau kemudian kita harus porak-porandakan lagi setelah Ramadan. Jadi Ramadan ini sebagai bulan transformasi. Dari hari-hari yang terbatas itu, dia dapat memberikan orangnya baru datang sekarang, baik. Iya, nyesel saya dari tadi nyindir gak dengar. Baik. Oh, Anda dengar, Masya Allah. Baik. Jadi kita dapat memandang Ramadan itu, ya, dapat memandang Ramadan itu sebagai kesempatan untuk kita naik kelas lebih baik daripada sebelumnya. Jadi teman-teman, coba Ramadan ini kita buat resolusi. Bukan di awal tahun. Resolusi saya harus berubah dengan momentum bulan Ramadan ini. Hari-harinya terbatas sekali. Sebelum ayat yang dibacakan oleh Qari tadi, ayatnya berbunyi ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu terbatas. Itu yang mengilhami saya membuat buku judul The Days, hari-hari. Sebenarnya kita bukan hanya melihat hari Ramadan saja terbatas ya. Kita hidup di bumi ini pun hari-hari kita terbatas. Gitu. Ya. Target-target penjualan hari-hari yang terbatas. Gitu. Jadi di dunia ini kita mesti melihat betapa terbatasnya kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga gimana kita memaksimalkan hari-hari yang terbatas itu. Orang kalau tahu stok terbatas, mereka akan rebutan. Iya kan? Kenapa ada FOMO itu? Karena merasa takut ketinggalan tren. Takut kehabisan ya resource. Orang menjadi berlomba-lomba ya, khawatir jangan sampai mereka tidak dapat. Harusnya kita memandang Ramadan juga begitu. Makanya Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Allah langsung sebutkan kondisi tidak ideal. Hari-hari Ramadan ini terbatas. Kamu gunakan dong bagus-bagus. Kecuali kalau kamu memang sakit, ya boleh kamu ganti di hari yang lain. Itu inginnya Allah. Mengatakan seperti itu. Makanya di ujung ayat Allah tetap berkata wa antasumu khairul lakum, ya. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau kamu bisa berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Sebab dia momentum. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Artinya segala ketentuan-ketentuan takdir kita ini teman-teman sekalian, itu sudah tercatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur itu. Jadi ini bukan tentang seberapa giatnya kita bekerja saja, bukan. Kita itu bekerja berstrategi ya, kemudian bersinergi, kemudian berencana. Itu memang dituntut sebagai bentuk ibadah syariah. Kita mengikuti hukum-hukum sebab akibat itu, kita menjalankan syariah. Jadi kita dapat pahala ketika kita melakukan itu. Semakin bagus rencana, semakin bagus strategi, semakin bagus ya penjualan, semakin bagus ibadah, semakin banyak pahala. Tapi kalau urusan rizki, nasibmu, kebahagiaanmu, gak ada hubungannya sama itu. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesempatan untuk meningkatkan hubungan, kualitas hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka ini jangan sampai sia-sia dalam kehidupan. Seolah-olah kalau kamu tidak manfaatin momentum Ramadan, kamu gak bakal bisa memanfaatin momentum-momentum lainnya. Ayyaman ma'dudat, tapi dia terbatas sekali.
Lalu pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu, ya, dalam riwayat lain dibelenggu, sulsilatis syayatin gitu. Kenapa masih ada orang yang bermaksiat, orang yang tidak jujur, orang yang nakal, orang yang, ya, tidak punya integritas di bulan Ramadan? Ya, kenapa? Padahal setan sudah diikat, ya nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Setannya berubah jadi mana? Iya. Nah, teman-teman sekalian, ini kesempatan bagi setan ya untuk berkata kepada manusia, jangan mengkambing hitamkan aku terus dong, gitu kan? Tuh kamu juga lebih setan dari aku gitu. Ramadan aja bermaksiat gitu. Kalau kami diikat tangan-tangan kami gitu. Gimana jawaban yang benarnya teman-teman sekalian? Saya mau ilustrasikan begini. Ada seseorang yang sangat baik, ya, dapat menjaga pergaulannya, dapat menjaga perilaku hidupnya selalu sesuai dengan syariah. Sampai dia kemudian kenal dengan seseorang, teman, dan teman ini memang berbahaya. Anda kalau mau tahu bagaimana Anda 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, lihat siapa orang-orang dekat Anda pada hari ini. Kalau Anda bersama orang-orang yang pesimis, ya jangan optimis deh sama masa depan. Kalau Anda punya teman-teman sekitar Anda itu selalu berkata-kata negatif, punya afirmasi negatif, nggak bakal positif masa depan. Jadi lihat, kita harus punya sahabat sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mengizinkan semua orang untuk masuk ke dalam circle inti kehidupan kita. Karena ngaruh banget. Ya, berat badan Anda aja dipengaruhi oleh orang dekat Anda. Ya benar, benar, benar. Sebab pola makan, pola ngemil, pola tidur, pola olahraga, itu tergantung teman loh. Nah, itu dia kan, gitu. Jadi coba bayangkan tuh. Apalagi perilaku, ya, itu sangat dipengaruhi oleh mereka. Jadi orang baik tadi kenal dengan seorang, temannya itu mulai mempengaruhinya dengan hal-hal yang negatif. Dikenalinlah dia sama rokok, sama minuman, kemudian narkoba, kemudian, pergi party, pergi clubbing dan lain-lain sebagainya. Sehingga akhirnya hidupnya berubah. Benar-benar dia berubah dan menjalani kehidupan yang seperti itu. Suatu hari temannya ini pindah ke luar negeri ikut bersama orang tuanya. Sehingga putuslah hubungan mereka. Mereka tidak lagi bersama. Ketika mereka tadi dipisahkan, apakah orang yang tadi baik akan kembali menjadi baik atau terus dia dengan keadaan itu? Terus, karena sudah jadi kebiasaan hidupnya. Walaupun yang mempengaruhinya sudah tidak bersama dia, malah dia yang nyari teman lagi biar ada kawannya. Begitulah cara kita berpikir. Kenapa masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Itu hasil pergaulannya selama ini dengan setan tadi. Sehingga walaupun setannya tidak ada, dia yang bergantian ngambil alih tugas setan itu. Nyari orang lain biar sama-sama dengan dia. Orang kan nyari teman dalam hidup nih. Pasti itu. Ya, baik. Mindset itu. Yang kedua teman-teman sekalian, kita mesti melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan. Kenapa kita melihat Rasulullah? Kenapa? Sebab berat sekali kalau kita melakukan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Gitu. Kenapa kita butuh benchmark dalam bisnis? Kenapa? Sebab memulai sesuatu dari nol, buta banget, itu nggak bisa. Mesti kita belajar dulu dari yang sudah pernah. Nah, dalam menghadapi Ramadan ini, contoh yang paling baik adalah Rasulullah. Sebagaimana dia juga contoh di segala bidang kehidupan. Ini makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, Nabi melihat Ramadan itu bukan hanya sebagai bulan ibadah.
tapi dia juga bulan pemulihan spiritual dan kesehatan mental. Kita akan coba melihat bagaimana memaksimalkan Ramadan berdasarkan pengalaman sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita lihat dulu kebiasaan ibadah Rasulullah di bulan puasa. Yang pertama adalah sholat malam. Sholat malam ini memberikan ketenangan jiwa luar biasa dalam diri manusia. Nabi SAW kata Aisyah itu tidak pernah menambah sholat malam itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Kalau sekiranya ada riwayat Nabi sholat juga 13 rakaat, maka yang 2 rakaat itu adalah sholat sunnah iftitah. Karena sholat malam Nabi itu panjang. Jadi ada sholat pembukaan dulu, sebagai warming up lah. Biar nggak kram gitu, Nabi sholat dulu 2 rakaat pendek, Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad gitu, dan Qul huwallahu ahad. Atau surah pendek lainnya, boleh aja. Lalu kemudian mulai menyelam ke dalam kenikmatan sholat malam yang panjang. Sampai kakinya bengkak. Kata Aisyah, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan kamu tanya gimana bagusnya, gimana panjangnya. Nabi lakukan itu. Sholat malam itu memang tidak ada batasannya. Artinya mau berapapun silakan. Tapi sunnahnya ditutup dengan witir. Cuma kalau kita mau mengikuti sunnah fi'liyah Nabi, Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Jadi asal Anda bagus-bagus saja di 11 rakaat. Dan niatkan supaya saya juga mengikuti apa yang dipraktekkan Nabi. Sebagaimana Ibnu Umar setiap hari Sabtu itu pergi ke Masjid Quba. Karena Nabi setiap Sabtu ke situ. Jadi walaupun ke Masjid Quba itu hari apapun dapat pahala umroh. Tapi Ibnu Umar menyengajakan pada hari Sabtu karena melihat perbuatan Nabi seperti itu. Jadi Anda niatkan, Anda sholat 11 rakaat itu mengikuti perbuatan Nabi SAW, Anda dapat pahala lain selain pahala sholat. Pahala ittiba'us sunnah. Walaupun boleh. Ya, jangan nyalahin orang yang sholatnya 23 rakaat. Tapi kalau sholatnya cepat-cepat tidak tumakninah, percuma 23, percuma 30. Jauh lebih baik Anda sholat tenang 11 rakaat. Baik. Apalagi ibadah Nabi SAW? Ibadah Nabi yang lain adalah Al-Quran. Itu memang Nabi benar-benar serius ketika bulan Ramadan. Sebab Jibril turun kepada Nabi SAW setiap hari di bulan Ramadan itu untuk tadarus Al-Quran bersama Nabi. Mengajari Nabi Al-Quran. Jadi Nabi, ini kesempatan yang baik, bukan hanya membaca tapi mudarasah. Hadisnya begitu. Yudarisuhul Quran. Jibril mengajak Nabi untuk mudarasah. Baik bacaannya, tajwidnya, terjemahannya, gitu ya, tafsirnya, tadaburnya, itu di bulan Ramadan. Jadi kalau sekiranya kita tidak dapat memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran, itu tidak dapat Ramadannya. Tolong diingat, di dalam Al-Quran, kata bulan Ramadan itu cuma disebut sekali. Dan Allah ketika menyebutkan sekali bulan Ramadan, Allah tidak menyebutnya sebagai bulan puasa, tapi menyebutnya sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bukan syahrul Ramadan alladhi furidha fihi siyam. Tidak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diwajibkan puasa. Bukan. Allah berkata bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sehingga hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran jauh lebih kuat daripada hubungan antara Ramadan dengan puasa itu sendiri. Jadi Al-Quran itu mulia bukan karena turun di bulan Ramadan, tapi sebaliknya Ramadanlah yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebabnya itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dia menjadi terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Guru yang terbaik, guru Quran. Murid yang terbaik, murid Quran. Tapi bukan hanya tahfiz, bukan hanya tilawah ya.
tafsirnya, tadaburnya, ya, praktek kesehariannya, bagaimana mengambil nilai-nilai Al-Quran, itu guru Quran. Kita menjadi umat terbaik karena kita yang dapat Al-Quran. Jibril menjadi malaikat terbaik karena dia yang nurunin Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar sebagai malam terbaik karena malam itulah pertama kali Quran diturunkan. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, dia akan menjadi terbaik, 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 terbaik. Jadi dari sisi ibadah kita memaksimalkan Ramadan itu, teman-teman sekalian, dari sisi ibadah dulu. Anda fokus pada dua hal tadi deh. Pertama puasa, tentu saja sebagai ibadah siang kita. Kemudian qiyamul Ramadan, yang kedua, yang ketiga adalah Al-Quran. 3 hal itu. Fokus pada 3 dulu. Pokoknya apa ibadah utama Anda di bulan Ramadan tadi? Ibadah ritual, puasa, sholat tarawih, sama Al-Quran. Inilah yang harus ada target setiap hari. Gitu. Jadi jangan cuma target penjualan. Harus ada target Ramadan. Puasa, gimana mencapai puasa terbaik. Gak suka marah-marah lagi. Gak suka teriak-teriak lagi. Gak suka berkata-kata jorok lagi. Biar puasanya puasa terbaik. Bacaan Qur'annya bukan hanya tentang sehari harus 1 juz, bukan. Anda baca 1 halaman, kalau biasanya setiap halaman itu kesalahan bacanya 15 kali, 10 kali, usahakan itu berkurang. Ya, ikutin, banyak belajar tajwid online juga banyak. Anda ikutin makhrajnya sudah benar apa tidak. Biar Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Bacaan Quran kita itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian dia juga membuat kita kebiasaan penting sholat malam. Perhatikan sholat malam ini teman-teman sekalian. Ibadah yang diwajibkan kepada para nabi, tapi untuk umatnya sunnah, itu adalah sholat malam. Nabi itu bagi nabi wajib ya sholat malam. Sholat malam itu adalah budaya para nabi dan rasul dari sejak dulu, juga budaya orang-orang yang salih. Apa manfaat utama sholat malam? Pernah orang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah, orang tanya, apa sih rahasianya pengikutmu itu yang terbanyak dibanding yang lain, imam yang lain? Paling banyak itu pengikut mazhab Syafi'i. Apa rahasianya? Imam Syafi'i membacakan ayat, innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam, sholat tahajud itu membuat langkahmu lebih kokoh, tidak mudah goyah berarti. Dan kata-katamu lebih berpengaruh. Orang itu ngikutin kita. Gitu. Tapi jangan sholat malam untuk marketing ya. Cuma kalau Anda sholat malam, Anda menyampaikan pesan itu, nyampainya ke orang lebih kuat daripada disampaikan oleh orang lain. Kecuali orang lain itu sholat malamnya lebih baik daripada sholat malam Anda. Kalau pengaruhmu di depan anak-anakmu, karyawanmu, tetanggamu, teman-temanmu berkurang, perbaiki dengan sholat malam. Sebab Allah berkata, wa aqwamu qila. Kata-kata lebih berpengaruh. Jadi sering kita mendengar satu nasihat dari orang yang berbeda-beda, tapi ada orang yang ketika menyampaikan itu kok kayaknya kena banget. Itu karena sholat malamnya. Sholat malam itu maksimalnya yang dilakukan Nabi 11. Nabi tidak pernah lebih daripada itu. Tapi lebih boleh, kurang juga boleh. Jadi kalau selama ini misalnya teman-teman sekalian, ini langkah sederhana, praktis saya ajarkan untuk memaksimalkan malam Anda menjadi lebih baik. Kalau selama ini misalnya Anda itu baru pasang alarm subuhnya itu pas azan, maka sekarang coba dipercepat 15 menit saja, 15 menit saja. Biar nggak merasa rugi-rugi amat waktu tidur Anda itu diambil. 15 menit aja deh, 15 menit. Gitu. Tapi jangan di snooze ketika dia bunyi. Pengalaman Ustadz nih gitu. Coba 15 menit sebelum subuh Anda bangun,
Gunakan untuk wudhu dan bersih-bersih mungkin sekitar 5-7 menit. Masih ada waktu 7 menit atau 8 menit sebelum subuh. Ada sholat tahajud 2 rakaat saja plus witir 1 rakaat. Kalau itu Anda rutinkan setiap hari, Anda dapat merasakan pengaruhnya dalam kehidupan. Demi Allah Anda dapat rasakan itu. Saya dulu pernah bincang langsung sama salah seorang ketua KPK ya. Saya tanya ke beliau ini tokoh Muhammadiyah dia juga. Saya tanya ke beliau, apa rahasianya dia? Dia cerita berat sekali. Di KPK itu berat sekali. Bagaimana pengungkapan kasus, bagaimana pengaruh, bagaimana tarik-menarik kepentingan, bagaimana di antara itu luar biasa. Terus gimana Pak? Saya bilang, Bapak Prof saya panggil. Gimana Prof? Apa yang paling membantu biar bisa tetap kuat? Dia bilang satu, sholat malam aja. Sejak saya menjabat di sini, saya nggak mau berhenti sholat malam. Karena di awal-awal saya merasa berat, lalu saya mohon sama Allah kekuatan dengan sholat malam. Saya merasa ringan, saya rutinkan. Akhirnya saya tidak pernah tinggalkan sholat malam dan saya merasakan rasa itu. Subhanallah. Jadi tekanan-tekanan spiritual, gitu, sosial, kemudian pribadi, personal, itu banyak sekali terjawab dengan sholat malam. Karena memang itu adalah waktu yang paling baik ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Termasuk 15 menit lebih awal dari waktu subuh tadi. Itu masuk dalam sepertiga malam terakhir ya. Jadi nggak usah deh jam 2 nggak usah. Oke. Anda 15 menit sebelum subuh aja bangun. Sempatkan sholat 2 rakaat, tahajud 1 rakaat witirnya saja. Kalau masih ada waktu witirnya 5 rakaat. Nanti Anda akan merasa nikmat, akan nambah sendiri nanti. Kayaknya nggak apa-apa deh tambah jadi 7 rakaat, jadi 9 rakaat, dan akhirnya 11 rakaat itu biasa. Jadi apa tadi puasa, malam dan sholat malam tadi apa? 2 manfaatnya, teguh dalam karakter. Gak mudah kita nih goyang, oleng. Dan kata-katanya lebih berpengaruh. Kalau puasa apa teman-teman sekalian? Kalau puasa itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang paling dibutuhkan bagi para pendosa seperti kita ini adalah ampunan. Yang membuat kita ini berat menjalani kehidupan itu banyak sekali disebabkan oleh kesulitan memaafkan masa lalu kita sendiri. Banyak orang yang terbebani menjalani hari ini karena masa lalu dia. Dengan Allah memberikan instrumen pengampunan, artinya masa lalu yang engkau berat sekali memaafkan itu, kamu ya perhatikan. Allah saja memaafkanmu. Jangan selalu dibebani karena semua sudah dicatat dalam takdir Allah. Dan dalam takdir baik Allah pula, kamu diberikan rasa menyesal, kamu kemudian bertaubat dan kamu mengikutinya dengan amal soleh termasuk puasa, maka seluruh amal-amal burukmu pada masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan hidup kita tanpa itu. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau bagi Nabi itu beban dakwah, bagi umatnya adalah beban dosa. Allah ketika meletakkan beban dosa kepada kita, meletakkannya maka ringanlah kita langkah untuk menuju masa depannya. Baik, puasa, sholat malam, dan baca Al-Quran. Maksud saya beribadah Al-Quran, bukan hanya baca. Tapi yang paling penting adalah tadabbur Al-Quran ya. Tadabbur Al-Quran itu teman-teman sekalian, manfaat paling besar dalam hidup yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hati kita itu terbuka kepada nasihat. Coba lihat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi kalau kita ini sulit menerima nasihat, itu hati kita terkunci. Arti sulit menerima nasihat itu begini, cepat tersinggung, cepat baperan, cepat ditegur baik-baik, dikoreksi kerjanya, perasaan dulu gua ada di Almira daripada elu. Itu berarti kurang tadabbur Quran.
Jadi coba mulai membiasakan merenungi makna Al-Quran itu untuk kehidupan keseharian hari ini. Itu melembutkan hati kita menerima nasihat-nasihat kebaikan berkaitan dengan apapun itu. Jadi bayangkan kalau 3 amalan ini bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Kita hilang dari sisi kesehatan mental. Hilang dari diri kita itu beban masa lalu. Kita juga menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal positif yang datang dalam hidup kita. Karakter kita kuat, kata-kata kita berpengaruh. Sudah selesai itu. Kali 200 karyawan, Almira begitu, selesai udah. Ya, bisa bikin negara, tapi jangan. Baik. Ini pola ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan 3 yang utama saja. Yang kedua adalah pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama Anda jangan lupakan sahur. Dan tolong niat sahur itu ibadah. Jangan niat supaya nggak lapar di siang hari, jangan. Tapi niatkan untuk mendapatkan keberkahan. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu terdapat barakah. Artinya, kamu minum seteguk air saja ketika sahur, maka kamu dapat keberkahannya. Soalnya kadang tantangan sahur itu bukan makannya ya, tapi ngantuknya. Itu biasanya, ya kan? Jadi kalau memang Anda misalnya harus lembur karena ada satu pekerjaan penting atau ada karena satu peristiwa di luar prediksi, ada musibah keluarga misalnya yang membuat Anda tidak bisa tidur pada malam hari itu, lalu kemudian lewat tengah malam Anda takut nanti tidak terbangun, Anda minum saja 1 gelas, niatkan sahur. Anda dapat keberkahannya. Walaupun yang afdol itu mengakhiri waktu sahur, tapi jangan sampai kita daripada tidak sahur, sahur di awal waktu. Mana awal waktu sahur? Ketika masuk tengah malam syar'i. Kalau Anda download aplikasi sholat itu, sholat 5 waktu itu, selalu ada waktu syuruk karena itu akhir waktu subuh, dan selalu ada tengah malam, midnight. Untuk apa mengetahui tengah malam syar'i? Untuk pertama, itu adalah batas bolehnya sholat isya bagi yang tidak punya uzur. Gak boleh kita menunda sholat isya melewati batas tengah malam. Kecuali Anda memang lagi uzur, lagi dalam perjalanan, atau lagi dalam ada satu kesibukan, atau apapun itu, sakit, lagi berhubungan dengan orang lain, dengan rumah sakit dan lain sebagainya, maka oke, masih boleh sampai waktu subuh. Tapi kalau tidak ada uzur sama sekali, nggak boleh. Batas akhir waktu isya itu kapan? Tengah malam syar'i. Begitu juga waktu sahur. Kapan dimulainya waktu sahur itu? Ketika sudah masuk tengah malam syar'i. Jadi Anda nggak bisa buka puasa niatnya sekalian sahur, nggak bisa. Karena belum tengah malam syar'i. Tengah malam syar'i itu mana? Antara waktu maghrib dan waktu subuh dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau waktu maghribnya jam 6 tepat misalnya, jam 6 tepat. Waktu subuhnya jam 4.30 misalnya, maka jam 11.15 sudah tengah malam syar'i. Jadi tengah malam itu bukan jam 00.00 bukan. Tapi pas pertengahan dibagi antara waktu maghrib ke waktu subuh. Begitu ya. Nabi selalu membiasakan sahur walaupun tidak harus makan besar. Kemudian juga dalam pola berbuka puasa. Nabi SAW berbuka dengan rutab. Rutab itu korma basah. Ya. Kalau tidak ada maka dengan kurma kering, tamar. Kalau tidak bisa maka cukup dengan beberapa teguk air putih sebelum sholat maghrib. Ini isyarat bahwa karena pendeknya waktu maghrib itu dan memudahkan Anda untuk sholat, berdiri sholat tidak malas, jangan langsung makan besar. Jadi makan dulu itu. Ini enggak, begitu azan, makan korma 1, gorengan 6, kolak 1 mangkok, terus makan nasi lagi. Masya Allah ya.
baru tutup mulutnya itu, cuci mulutnya, Indomie pakai telur. Udah selesai itu. Jadi tolong perhatikan itu. Itu pola makan. Di dalam Islam ada tarbiyah jasadiyah atau pembinaan fisik. Pembinaan fisik dalam Islam itu melalui 3 instrumen penting. Sebagai seorang muslim Anda mesti tahu. 3 instrumen pembinaan fisik menurut Islam. Yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga adalah olahraga, yang keempat pola tidur. Ada 4. Yang pertama tadi kebersihan. Tolong perhatikan kebersihan. Jangan sampai seorang muslim itu tidak bersih badannya. Mau tidur aja kita harus bersih-bersih. Kalau kamu mau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk mau sholat. Itu perintah Nabi. Ketika bangun tidur kata Nabi, jangan menyentuh apapun sampai dia mencuci tangannya. Karena dia tidak tahu kemana tangannya nginap pada malam itu. Sampai begitu Nabi. Dalam mandi wajib, Islam ajarkan ya. Mohon maaf, ini karena fikih, harus saya jelaskan. Yang pertama-tama mencuci kemaluan, ya mencuci tangan lalu mencuci kemaluan, dan ikuti setiap kelipatan-kelipatannya, lipatan-lipatannya. Nabi bilang begitu. Jadi konsep kebersihan dalam Islam itu luar biasa. Makanya kitab-kitab fikih itu selalu dimulai dari fikih thaharah. Jadi tentang istinja, percikan najis, kemudian bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau kita mengamalkan konsep ini, luar biasa sekali hidup kita tuh. Yang kedua adalah pola makan. Pola makan itu misalnya dari sisi konsumsi, tidak boleh lebih. Nabi bahkan bilang ada isyarat dari Nabi itu yang baik adalah mengurangi porsi makan. Wa ta'amul wahid kafil itsnain. Sebenarnya porsi makan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Anda sebaliknya ya. Porsi 2 orang Anda makan sendiri. Jadi buka puasa itu teman-teman, lihat, perhatikan, buka puasa itu kalau Ramadan mau sukses ya. Kalau Ramadan mau sukses, mau maksimal. Buka puasa itu jangan dipandang sebagai jamak takhir makan siang. Jangan. Sehingga ada double tuh, 8 rakaat. Jangan ya. Tapi dia benar-benar memang hal seperti makan biasa. Bagaimana cara kita mengurangi porsi makan itu? Pertama dengan mindset. Mindsetnya begini ya. Kalau Anda tambah sedikit aja. Tambah secukupnya. Ya nasinya ambil sedikit secukupnya. Ketika ingin nambah lagi, katakan kepada diri kita, rasa nasi pada tambahan yang kedua itu nggak beda kok sama yang pertama. Ambil sate itu 3 tusuk aja. Kalau mau ngambil lagi, yang keempat ini sama kok dengan yang kedua. Sebenarnya itu aja masalahnya. Ya, coba. Memang pertama berat. Tapi insya Allah sukses. Baik ya. Kemudian pola istirahat. Nabi mengajarkan untuk segera tidur setelah Isya. Kami para sahabat tidak suka ngobrol-ngobrol setelah Isya supaya bisa bangun lebih awal. Teman-teman, bangun lebih awal itu segar banget. Karena memang kebutuhan biologis tubuh manusia itu pada 1/3 malam terakhir, pada saat akhir-akhir malam itu memang lebih produktif, lebih sehat ketika digunakan untuk bergerak bukan untuk tidur. Nanti bulan Ramadan Anda membuktikan kok bahwa tidur bangun lebih awal itu nggak bikin Anda mati, ya. Jadi kalau Anda mati juga itu karena hal lain. Benar. Jadi ketika kita sudah bisa paksa itu menjadi satu kebiasaan baru ya, ketemu sama polanya, maka jangan sampai kita membuyarkan kembali kedisiplinan itu. Baik. Lalu kemudian kita juga melihat Rasulullah bukan dari sisi ibadah tapi dengan keluarganya. Nabi SAW itu bukan hanya memperhatikan ketaatan pribadi tapi juga memperhatikan keluarganya. Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi kalau udah masuk 10 malam terakhir karena finalnya di situ, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beribadah, kemudian menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istrinya. Ajak keluarga semua. Karena ketika berjamaah melakukan ketaatan itu insya Allah lebih mudah lagi.
Dan kita pingin memang keluarga kita itu bersama bukan hanya di dunia, tapi juga di surga insya Allah. Kemudian ibadah sosial apa? Nabi menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Jadi tolong ya, latih diri untuk memerangi sikap pelit di dalam diri kita itu dari mulai Ramadan ini. Kana ajwadan nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan yang paling dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Jadi mulai berbagilah kita. Gak usah banyak-banyak. Anda bisa berbagi ke satu tempat, beli korma 1 kotak, 2 kotak gitu untuk takjil ini, untuk takjil di sini, untuk gitu aja itu sudah bagus sekali. Jadi latih diri karena itu dapat menghilangkan banyak penyakit-penyakit hati, membersihkan kita dari hal-hal negatif di dalam diri. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Quran bilang begitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit dalam diri kita ini akan menjadi bersih, menjadi suci lagi dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu ya, karena waktunya singkat Jumat, kita harus siap-siap Jumatan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Faris. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang ada di sini dulu. Oke, boleh. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini. Izin Ustadz, saya mau nanya 2 boleh? Yang pertama, bagaimana jika seseorang berpuasa tanpa niat sejak malam hari atau dengan niat yang salah, apakah puasanya sah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghitung dan membayar fidyah dengan tepat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus sekali ya. Saya coba jawab. Tapi memang sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan tentang fikih, minggu depan Anda lebih tepat lagi Ustadz Izzuddin. Karena dia pakarnya di situ ya. Beliau juga Dewan Fatwa di MUI Pusat. Yang pertama, amalan itu tergantung dengan niat. Jadi kalau suatu perbuatan itu tidak ada niat atau niatnya keliru, maka sudah pasti tidak sah. Mana ibadah puasa Ramadan itu kapan niatnya? Ya, niatnya adalah yang penting dari sejak matahari terbenam sampai saat fajar kita ada niat. Dan dalam mazhab Syafi'i kan diperbarui terus. Niat itu setiap malam. Kenapa setiap malam di bulan Ramadan? Sebab setiap hari puasa itu sebenarnya dia independen, tidak bergantung dengan hari sebelumnya. Dia beda dengan sholat. Kenapa sholat itu niatnya tidak setiap rakaat? Sebab dia saling tergantung satu sama lain. Artinya kalau Anda batal di rakaat ketiga, rakaat 1 dan 2-nya juga batal. Tapi kalau puasa Anda batal di puasa ke-15, 1 sampai 14-nya nggak batal. Iya kan? Makanya niatnya harus sendiri-sendiri karena dia masing-masing. Tapi ada pendapat lain bahwa asal di awal bulan kita sudah niat, maka sudah cukup. Nah, niat itu sendiri yang penting di dalam hati. Karena arti niat itu adalah al-qasdu, kesengajaan. Sebenarnya kita bangun jam 4 atau jam setengah 4 untuk makan itu sebenarnya sudah niat. Sebab itu bukan waktu makan pagi Anda kan selama ini. Kenapa Anda bangun? Karena mau puasa. Niat itu. Itu namanya niat sudah. Anda berwudu jam setengah 12 nanti dan tahu ini hari Jumat. Itu sudah otomatis bahwa Anda niat untuk sholat Jumat. Kalau nanya Nabi, nanya Abu Bakar, bahkan mereka nggak tahu lafaz niat itu. Jadi kalau lebih dekat kepada sunnah adalah tidak perlu dilafazkan niat. Yang penting dalam hati kita ada kesengajaan itu. Yang kedua tentang fidyah ya. Fidyah ini untuk orang yang sudah tua, nggak kuat, atau menjadi bahaya bagi dia, yang tidak ada kesempatan atau kemungkinan secara medik, kalau orang itu sakit, tidak ada kemungkinan bisa disembuhkan. Jadi dia bayar fidyah. Gitu ya. Juga bagi wanita yang menyusui dan melahirkan, ada mazhab yang memberikan tidak perlu bayar puasa, cukup membayar fidyah.
bagi mazhab tertentu ya. Nah, berapa kadar fidyah itu 1 mud atau 1 genggaman orang dewasa? Itu kira-kira 0,6 gram gitu ya. Tapi kalau mengikuti dari ukuran yang Rasulullah itu ya, itu dia sekitar 1/4 daripada itu gitu. Atau berapa saya lupa deh. Pokoknya cukup untuk makan 1 orang itu udah cukup. Kalau di berat sekarang itu sekitar 0,6 gram gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi dibayar fidyah itu dalam Al-Quran disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau dia tambah itu lebih baik. Maksudnya jangan hanya kasih bahan pokok. Jadi setiap kamu bayar fidyah misalnya ada ketentuan itu dari Bazas atau dari mana tuh 1 kilo 100 gram gitu ya. Setiap hari misalnya 1 kilo misalnya beras. Orang kan nggak mungkin makan beras aja. Maka selain 30 kilo beras selama 30 hari itu misalnya, maka kita juga berikan ada minyaknya, ada gulanya, karena mereka pasti makan juga pakai itu. Gitu ya, itu bentuk sunnah saja. Tapi kewajibannya 1 mud, 1 genggaman begini cukup untuk makan orang dewasa, maka itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Faris atas jawabannya. Bagaimana? Sudah menjawab, Kak? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kalau tidak ada kita langsung ke yang di Zoom. Yang di sini masih ada yang ingin menanyakan sesuatu, ada yang ingin bertanya? Oke, boleh, baik. Assalamualaikum Ustadz. Izin Dian mau tanya. Semisal kalau kita perempuan kan suka ada halangannya nih Ustadz. Nah, kalau misalnya kita perempuan lagi ada masalah, mungkin kan kita pengen juga sholat malam nih Ustadz untuk berserah, untuk curhat istilahnya gitu kan Ustadz, untuk menenangkan diri juga. Itu gimana ya Ustadz? Sarannya biar perempuan juga bisa tetap mendekatkan diri, pengen berserah juga, tapi dia lagi halangan Ustadz. Mohon petunjuknya Ustadz. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Sekarang kita bicara bulan Ramadan dan secara umum. Bulan Ramadan dulu. Bulan Ramadan itu ada janji dari Nabi bahwa ini sebagai momentum mendapatkan maghfirah, ampunan. Teman-teman, kalau kita dapat ampunan dari Allah, maka semua masalah kita itu beres. Karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan kalau kamu sudah mengangkat tangan kepada Allah, tapi bingung mau minta apa saking banyaknya permintaan, minta 1 aja deh. Kita kan kadang gitu, udah, aduh doain siapa dulu, curhatin orang tua dulu, apa adik dulu, apa anak, apa kan gitu. Maka kata Ibnu Qayyim cukup minta 1 aja, minta Allah ampuni dosa. Sebab kalau Allah sudah mengampuni dosa seseorang, maka semua masalah akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, instrumen pengampunan doa di bulan Ramadan itu sampai 3 lapis. Supaya kita semua dapat. Lapis pertama, man shama Ramadan. Ini saya tulis di The Days. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman dan berharap pahala dari Allah, dia dapat itu. Ustadz, gimana dengan orang tua saya yang sudah tua, nggak kuat puasa, nggak bisa dong dia dapat maghfirah. Kan gitu. Jangan khawatir. Dia tetap bisa sholat malam. Sebab ada jaring yang kedua. Man qama. Yang tadi man shama, yang ini man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, maka dia diampuni juga dosanya. Walaupun dia musafir, dia sudah tua, dia sakit, nggak bisa puasa, dia tetap sholat malam. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa di masjid di rumah, nggak bisa surah panjang surah pendek. Supaya dapat maghfirah ini juga. Tapi kalau perempuan halangan gimana Ustadz? Dia nggak bisa puasa, nggak bisa sholat. Maka ada lapis yang ketiga. Apa itu? Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan itu bukan hanya sholat. Ya, menyiapkan untuk orang berbuka puasa, kemudian membantu orang, share hadis atau apa dalam grup-grup WA keluarga atau teman-teman.
informasi tentang kajian, itu Anda dapat pahalanya. Kalau orang melakukan kebaikan karena baca pesan Anda dapat pahala seperti dia pahala. Jadi 1 malam aja itu, malam Lailatul Qadar, dan kita nggak tahu, maka itu yang kita gunakan di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Baik, lalu sekarang secara umum. Keutamaan sepertiga akhir malam itu bukan hanya untuk orang yang bisa sholat. Kalau kamu tidak bisa sholat, kamu tetap bisa berdoa pada saat itu, karena itu saat mustajab. Berdoa saja udah. Bangun ya, berdoa kepada Allah. Mau wudhu silakan, walaupun itu tidak mengangkat hadas Anda. Hadap ke kiblat, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, istighfar. Paling bagus itu istighfar pada waktu sahur. Maksudnya pada waktu akhir malam. Sahur itu artinya akhir malam ya, bukan makan, bukan. Sahur itu. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang mendawamkan selalu beristighfar pada saat sahur. Maksudnya di akhir malam. Jadi walaupun tidak puasa, bangun, menyiapkan untuk orang sahur dapat pahala, sambil kita berzikir ya, itu nggak apa-apa. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat mustajab, meminta kepada Allah pada saat itu, dan juga memohon ampun secara khusus. Jadi tetap lakukan itu ketika berhalangan. Baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Faris atas jawabannya. Bisa diterima ya Kak ya jawabannya ya. Alhamdulillah sudah menjawab. Baik, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Apakah dari saudara kita, keluarga kita yang di Zoom ada yang ingin bertanya? Ada. Izin saya membacakan. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukumnya ziarah kubur sebelum masuk Ramadan dan saat Idul Fitri, serta waktu yang tepat untuk ziarah kubur itu kapan Ustadz? Baik, saya. Dari Kak Mutia, dari Medan. Baik. Yang pertama, secara umum hukum ziarah kubur itu boleh. Dulu pada awal-awal Islam, Nabi melarang karena akidah umat belum kuat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang kamu boleh ziarah. Gitu. Yang kedua, harus menjaga adab-adab dalam ziarah. Memperhatikan urusan akidah. Misal, kalau berdoa, itu jangan ngadap kubur, tapi ngadap kiblat. Jadi kalau kita berdoa depan kubur keluarga kita, orang tua kita, misalnya kakek kita, maka jadikan kuburannya itu di antara kita dan kiblat, sehingga kita ngadap kiblat. Biar tidak terkesan seolah kita minta kepada kuburannya, tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan-amalan yang boleh itu kalau ditentukan waktu-waktunya secara ketat, terbatas, maka itu tidak boleh. Misalnya menganggap bahwa ada keutamaan beda kalau mau Ramadan harus ziarah kubur. Enggak ada itu. Sama aja dengan bulan-bulan yang lain. Apalagi Lebaran. Lebaran itu konotasinya apa? Bahagia. Kita disuruh pakai baju baru, anak-anak dan perempuan yang berhalangan pun disuruh ikut ke lapangan, karena itu perayaan. Kita harus tampakkan kebahagiaan. Ya. Sampai Aisyah itu kan sama beberapa sahabat perempuan main gendang gitu kan di rumah Nabi, dan Abu Bakar mau marah, kata Nabi, jangan. Biarin orang Yahudi tahu agama kita juga lembut gitu. Itu menunjukkan bahwa semangat hari raya itu adalah semangat berbahagia. Sementara ziarah kubur itu kata Nabi untuk mengingatkan kepada kematian, sedih. Tapi kenapa orang ziarah kubur pada waktu Lebaran itu? Pertama, kalau bisa jangan di Lebaran pertama. Karena itu hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu sehari aja. Beda dengan Idul Adha ya. Dia mulai tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari dilarang puasa semua. Yang kedua adalah kita ziarah pada saat momentum Lebaran. Itu karena memang biasanya hanya itu orang mudik ke kampung itu. Gunakan karena kesempatan itu. Bukan karena
satu keyakinan bahwa memang afdol untuk ziarah kubur di hari raya. Kalau nggak ziarah kubur dianggap belum lengkap hari raya, itu nggak boleh. Jadi karena kita memang pulangnya sekeluarga itu biasanya pada hari raya, ya sebelum kita kembali ke kota lagi, kita ziarah kubur saudara kita, orang tua, kakek yang ada di kampung. Mungkin begitu jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Faris atas jawaban-jawabannya. Bismillah, kita amal-amalkan apa yang kita dapat pada hari ini dari Ustadz Faris. Walaupun sedikit, bismillah, kita amalkan hingga bermanfaat. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ustadz Faris. Baik teman-teman semua, alhamdulillah karena waktu juga sudah jam 11:03. Saya izin menyimpulkan yang disampaikan oleh Ustadz Faris tadi, bahwasanya sebelum kita Ramadan, untuk mengikuti Rasul bagaimana memaksimalkan amalannya di ketika Ramadan, yang pertama kita harus luruskan niat kita. Baikan niat kita seperti apa kita luruskan. Yang kedua, kita juga harus bersyukur kita menjadi umat dari manusia yang sangat terbaik, yakni kekasih dari Allah. Dan terus selanjutnya, kita harus mempersiapkan mindset kita dalam memandang Ramadan itu. Dan menjadikan Ramadan jadi resolusi bagi kita semua. Baik teman-teman semua, bismillah kita amalkan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. Sebelumnya tadi Ustadz Faris minta pantun satu ya Ustadz ya. Aduh. Requestan, bismillah ya Ustadz. Saya izin pantun lagi. Ibu Ida beli minyak ke tanah suci. Ya nggak jadi deh, nggak jadi beli minyak. Taruh, kita cari yang lain. Pantunnya izinnya Ustadz. Ikan sepat, ikan lele. Walaupun singkat, insya Allah penuh berkah le. Alhamdulillah. Izin Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, hari Jumat ini penuh keberkahan bagi kita semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada guru kita Ustadz Faris yang telah menyampaikan insight-insight tentang Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita tutup terlebih dahulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kifaratul majlis. Maka dari itu, Bapak Ibu yang berbahagia, saya Mapan, Mas Ali Tepan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.